warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang proses pencernaan. Nah, jadi saya di sini mengambil materi tentang proses pencernaan hewan ruminansia, bagian struktur-struktur organ atau alat pencernaan dan fungsi dari sistem pencernaan hewan ruminansia. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Nah, jadi hewan ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan 2 kali. Nah, kelompok hewan ini biasanya dikenal dengan hewan memamah biak. Hewan ruminansia ini adalah termasuk sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanan dalam 2 langkah. Yang pertama itu dengan menelan bahan mentah, yang kedua mengeluarkan makanan yang sudah dicerna di dalam mulutnya, kemudian mengunyahnya kembali, seperti itu. Nah, adapun contoh dari hewan ruminansia itu seperti sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang, dan masih banyak lagi hewan-hewan lainnya. Nah, mungkin itu penjelasan dari hewan ruminansia. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur organ pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, jadi yang pertama itu ada mulut, yang kedua ada esofagus atau yang disebut dengan kerongkongan, ketiga ada lambung. Nah, jadi di dalam lambung ini terdapat beberapa bagian gitu. Yang pertama itu ada rumen, yang kedua itu ada retikulum, selanjutnya ada omasum dan obamasum. Nah, lanjut ke struktur hewan yang keempat itu ada usus, dan yang terakhir itu ada anus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, yang pertama itu ada rongga mulut. Nah, fungsi rongga mulut ini adalah sebagai tempatnya masuknya makanan. Nah, disitulah mulai dari proses pencernaan itu tadi. Kemudian rahang hewan ruminansia ini dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Tidak hanya itu, hewan ruminansia ini juga memiliki gigi, yaitu gigi seri dan gigi geraham. Nah, gigi geraham itu berfungsi untuk mengunyah makanan, sedangkan gigi seri itu berfungsi untuk memotong atau mengoyak makanan, seperti itu. Kemudian ada lidah. Nah, lidah ini berfungsi untuk merenggut rumput gitu ya, dan mendorong makanan yang sudah dikunyah melalui lambung. Kemudian yang terakhir itu ada namanya saliva. Nah, ini merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus. Nah, ini terjadi pada sapi gitu ya, yang kemudian akan disalurkan ke dalam rongga mulut. Kemudian organ pencernaan yang kedua itu ada esofagus atau kerongkongan, seperti itu. Nah, kerongkongan ini berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kemudian makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Dan ini karena kerongkongan ruminansia sangatlah pendek, yang berukuran sekitar 5 cm. Tetapi hewan ruminansia ini mampu melebarkan kerongkongannya untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanannya. Kemudian organ pencernaan yang ketiga itu adalah lambung. Nah, jadi fungsi lambung ini gitu ya kan, setelah makanan yang telah melewati esofagus, kemudian makanan tersebut akan menuju ke lambung. Nah, organ pencernaan yang ketiga itu adalah lambung. Nah, jadi setelah tadi masuk ke esofagus atau kerongkongan gitu ya, makanan ini kemudian akan menuju ke lambung gitu. Nah, jadi proses pencernaan pada lambung yang pertama itu untuk menampung makanan sementara.
sebelum makanan itu dikeluarkan kembali. Nah, lambung juga berfungsi gitu dalam proses pembusukan makanan dan akan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Nah, jadi bagian-bagian lambung tadi itu kan ada bagian-bagiannya lagi seperti itu. Nah, kemudian gitu kan, kita masuk ke bagian rumen atau perut besar. Nah, rumen ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Jadi di sini makanan akan dicerna menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen gitu ya. Nah, jadi pada saat sapi beristirahat gitu ya, maka makanan yang dimakan tadi itu akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Dan setelah dikunyah kembali, untuk yang kedua kalinya, maka makanan akan masuk ke dalam retikulum. Nah, jadi retikulum atau perut jala gitu ya. Nah, di dalam retikulum ini makanan akan kembali mengalami yang namanya proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian di dalam bagian perut ini gitu ya juga terjadi namanya proses absorpsi gitu ya, dengan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersamaan dengan makanan sehingga tidak masuk ke dalam amosum. Nah, amosum atau disebut dengan perut kitab, di dalam amosum ini gitu ya, makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam abomasum. Kemudian, apa itu abomasum gitu ya? Abomasum itu disebut dengan perut masam. Nah, jadi di dalam abomasum ini, perut bagian ini yang disebut sebagai lambung, kayak gitu. Kemudian makanan itu akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum tersebut. Nah, setelah melewati proses ini gitu ya kan, makanan akan masuk ke dalam yang namanya usus besar. Nah, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan gitu ya di dalam abomasum ini gitu, makanan akan bergerak menuju usus halus. Kemudian usus halus ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung tadi ya kan. Nah, sari-sari makanan itu yang diserap kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Dan panjang usus halus pada sapi itu kira-kira dapat mencapai 40 meter, dan di dalam usus halus ini akan terjadi namanya proses absorpsi yang difermentasi. Nah, selanjutnya organ yang terakhir gitu ya, yaitu organ pencernaan yang kelima itu ya adalah anus. Nah, jadi sisa-sisa proses penyerapan makanan itu tadi akan dibawa menuju anus. Kemudian sisa ampas dari makanan tersebut akan keluar menuju anus kayak gitu ya kan, atau melalui anus. Nah, itulah ya kan yang namanya proses pencernaan dalam hewan ruminansia. Nah, di sini kemudian saya akan membahas tentang proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, tadi itu kan fungsi dari organ-organ tersebut kayak gitu. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan makanannya. Nah, jadi pertama, rumput itu dikunyah di dalam mulut hewan ruminansia, sapi, kerbau, dan kambing seperti itu. Nah, kemudian setelah makanan itu dikunyah melalui mulut gitu ya, nah jadi akan masuk melalui kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Nah, jadi dalam esofagus itulah makanan akan masuk seperti itu. Nah, selanjutnya akan masuk ke dalam rumen.
atau yang disebut dengan perut besar. Nah, di dalam perut besar ini makanan tersebut akan diolah. Nah, lalu menuju ke retikulum. Setelah ke retikulum menuju ke omasum, lalu menuju lagi ke abomasum. Nah, setelah itu gitu ya kan, ini kan makanan itu kan akan masuk lagi ke dalam mulut gitu ya kan, dan kemudian akan dikunyah oleh sapi tersebut, lalu akan diteruskan ke dalam retikulum dan selanjutnya akan masuk ke omasum, kemudian berproses dan masuk ke dalam obomasum. Kemudian setelah melalui proses di obomasum seperti itu, makanan tersebut gitu ya akan menuju ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus inilah terjadi yang namanya penyaringan makanan seperti itu ya, seperti tadi yang saya jelasi di sebelumnya. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam proses pembuangan menuju anus. Nah, jadi sisa-sisa yang sudah tidak digunakan lagi gitu atau ampas-ampas makanan tersebut itu akan dibuang gitu kan melalui anus tersebut.